Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya, masuk ke kitab Ulangan pasal ke-22. Kita akan baca 1 sampai 12 saja, tapi nanti saudara baca semua ya. Tuhan berkenan kita menyelesaikan satu bab ini. Ulangan 22 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama sebagaimana tertulis di depannya ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama 3, 4. Janganlah seolah-olah tidak melihat lembu saudaramu atau dombanya tersesat dan menyembunyikan dirimu darinya. Engkau harus benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu. Dan apabila saudaramu tidak tinggal di dekatmu dan engkau tidak mengenalnya, maka harus membawanya pulang ke rumahmu, dan hewan itu harus berada padamu sampai saudaramu memintanya, dan engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah engkau harus melakukan terhadap keledai, dan juga engkau harus melakukannya terhadap pakaiannya. Engkau harus melakukan terhadap segala milik saudaramu yang hilang. Di tempat ia kehilangan dan engkau menemukannya, engkau tidak boleh menyembunyikannya. Janganlah seolah-olah tidak melihat keledai saudaramu atau lembunya yang rebah di jalan dan menyembunyikan dirimu darinya. Engkau harus benar-benar menolong dan mengangkatnya. Janganlah ada barang milik seorang pria pada seorang wanita, ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Apabila terjadi di hadapanmu ada sebuah sarang burung di jalan, di sebatang pohon atau di tanah dengan anak-anaknya, atau telur-telurnya dan induknya sedang melindungi anak-anaknya atau telur-telurnya, maka janganlah engkau mengambil induknya itu bersama dengan anak-anaknya. Tetapi engkau harus membiarkan induk itu pergi, sedangkan anak-anaknya boleh engkau ambil bagi dirimu sendiri, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan sebuah rumah baru, maka engkau harus memagari soto rumahmu, supaya engkau tidak menaruh darah atas rumahmu itu apabila seseorang jatuh darinya. Janganlah engkau taburi kebun anggurmu dengan berbagai jenis benih, supaya buah-buah dari benih yang telah engkau taburkan dan hasil dari kebun anggur tidak tercemar. Janganlah membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah memakai pakaian yang berbeda jenis, yaitu bulu domba dan lenan bersama-sama. Engkau harus membuat talian terpilin bagi dirimu pada keempat sudut kain penutup tubuhmu. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya, kita belajar. Ini peraturan-peraturan secara umum yang Tuhan berikan kepada kita ya melalui bangsa Israel. Peraturan-peraturan yang kalau saya boleh katakan sifatnya kekal ya. Kenapa saya katakan kekal? Karena peraturan-peraturan ini ya dicontoh oleh si Moshe, apa yang dilihatnya di sorga ya. Semua ini dari 10 perintah. 10 perintah yang tertulis di loh batu, kemudian dijabarkan dengan jelas oleh Bapa Yahweh selama 40 hari 40 malam kepada Moshe di atas gunung. Kemudian ditulis ya oleh Moshe dalam sebuah kitab yang kita kenal, kitab Torah. Torah adalah aturan, perintah dan ketetapan Tuhan ya. Kalau itu dari Tuhan ya berarti sifatnya kekal ya.
Dan kita diajar untuk mengerti semua aturan, perintah, dan ketetapan ini. Kenapa? Untuk memulihkan kembali ya kondisi mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sebagaimana tertulis. Dan karakter Tuhan yang ada pada manusia yang pertama, karena tertipu oleh si jahat, karena melanggar aturan perintah yang Tuhan berikan kepada manusia-manusia pertama, sehingga mereka tertipu oleh kelicikan si jahat, sehingga otomatis karena mereka membiarkan, khususnya Hawa membiarkan dirinya berkomunikasi dengan setan, sehingga tanpa dia sadari komunikasi dengan setan mempengaruhi jiwanya. Ya, kita melihat bahwa karena berkomunikasi dengan setan, akhirnya ya dia tertipu. Ya, karena itu jelas firman Tuhan katakan, jangan kita beri kesempatan kepada setan. Ya, baik dalam kitab Efesus ya maupun di dalam kitab Wahyu, jangan belajar tentang setan dengan segala lekuk-lekuk apa aturan-aturan yang diajarkan oleh setan. Walaupun dalam kenyataan hidup mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, belajar untuk mengenal setan supaya mengerti bagaimana mengatasi setan. Ya, kan banyak pelayan-pelayan Tuhan ya, saya belajar tentang setan supaya kalau melayani orang yang kesetanan saya bisa. Ya, kan banyak gitu kan. Nah, itu suatu kenyataan yang tanpa disadari, ya kan firman Tuhan katakan jangan mempelajari tentang setan. Tetapi kenyataan membuktikan banyak mereka khususnya menamakan diri pelayan Tuhan justru belajar tentang setan, padahal larangannya ada. Kita lihat lagi ya. Wahyu pasal kedua ayat ke-24. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, jelas dilarangkan. Tapi jelas juga kadang kita pernah kita dengarkan. Namanya pelayan Tuhan. Tapi belajar tentang setan supaya tahu bagaimana menghandle setan atau mengusir setan. Nah, itu suatu kenyataan. Ya. Sedangkan kejatuhan manusia itu karena berkomunikasi dengan setan. Ya, membiarkan diri berkomunikasi dengan setan dan tanpa disadari otomatis jiwanya setan itu yang ditransfer. Karena itu Tuhan katakan jangan beri kesempatan, jangan beri celah kepada setan. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita belajar. Belajar bukan belajar cara setan kerja. Belajar bagaimana mengusir setan. Saya tanggap ya. Kan Yeshua bilang atau firman Tuhan kata, usir setan itu. Ya kita belajar bagaimana mengusirnya. Dan banyak cerita yang menyatakan bahwa Yeshua sendiri mengusir setan. Dia tidak membiarkan ya setan berkomunikasi dengan dia. Ketika setan coba, langsung di-cut, jangan diperpanjang. Ya. Nah, tapi di-cutnya dengan firman yang murni. Dan itulah yang gagal dilakukan oleh
leluhur kita dahulu. Karena itu kita belajar. Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk bisa mengerti bagaimana kita bisa benar-benar hidup di dalam firman. Ya. Karena itu ya, itu hanya bisa dilakukan dengan kita banyak bergaul dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana siapa? Baik orang-orang kudus. Sebagaimana Nuh. Sebagaimana Henoh. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama firman. Ya, itu dibutuhkan sesuatu tekad. Tekad yang kalau saya boleh katakan tekad yang nekat. Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya kita harus menjauhi segala sesuatu yang ditawari oleh dunia. Dunia akan menawari begitu banyak hal yang memang mengenakan daging. Ya. Tetapi semua yang berhubungan dengan kedagingan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan dari Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur. Tuhan kita mengajarkan kepada kita melalui apa yang Dia berikan. Melalui Moshe, bagaimana cara hidup atau bagaimana cara menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan mencoba memberikan melalui Torahnya untuk kita bisa mengikuti sehingga karakter Bapa Yahweh ya itu kita miliki kembali. Karena itu yang dicuri oleh si setan. Ketika Hawa berkomunikasi atau Adam dan Hawa mengizinkan diri mereka berkomunikasi dengan si jahat. Sadar atau tidak sadar jiwa si setan, jiwa pemberontakan terhadap Tuhan menguasai mereka dan kita sebagai keturunannya ya otomatis mendapatkan aliran-aliran kuasa pemberontakan itu sampai saat ini. Dan itu yang sedang Tuhan kikis dari dalam hidup kita. Ya. Karena itu diatur bagaimana caranya. Walaupun dalam kenyataan banyak orang yang tidak menyukainya. Ya, tetapi kita tidak heran, kita terus belajar dan diajar. Diingatkan oleh Tuhan. Ya. Memang Tuhan berencana menyelamatkan semua manusia. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi kenyataan membuktikan pengaruh karena pemberontakan manusia. Sehingga jiwa manusia dikuasai oleh si jahat. Mereka justru melawan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jelas-jelas ya kalau kita lihat urutannya dari atas kan dari Adam dan Hawa. Ya. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, Bapa Yahweh seringkali mengunjungi mereka di Taman Eden kan. Tetapi ketika mereka tertipu oleh si setan, ya, mereka membuat jarak, ya, karena mereka merasa mereka telah melakukan pelanggaran sehingga takut bertemu dengan Tuhan. Tadinya kan biasa aja. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, mereka takut untuk datang kepada Bapa Yahweh. Ya. Dan itulah Bapa Yahweh begitu baik. Karena Dia mau menyelamatkan manusia yang Dia ciptakan. Serupa dan segambar dengan Dia. Walaupun ya ketika Dia memusnahkan dunia ini ataupun manusia yang ada napasnya atau binatang yang ada napasnya ya dengan air bah. Ya hanya 8 orang yang tertinggal. Yang hidup Noah bersama dengan keluarga intinya.
Ya, kalau dilihat kan seolah-olah semua sudah musnah. Tetapi kenyataan, setan masih menyisipkan benihnya. Sebagaimana apa yang telah kita pelajari ya dari firman. Ya, masih ada benih si setan yang nyusup dari ke dalam atau ke dalam keluarga inti daripada si Nuh. Nah, kenyataan membuktikan dari sana masih ada setan-setan, masih ada raksasa-raksasa. Ya. Dan ya kita mengucap syukur. Tuhan sanggup untuk membersihkan pengaruh setan dari dalam kehidupan manusia apabila manusia mau mentaati aturan, perintah dan ketetapan Tuhan dengan benar. Ya. Karena perkataan setan yang direspon oleh Hawa khususnya, ya, sehingga mereka jatuh dalam dosa, ya, pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman, kalau mereka percaya kepada firman itu, maka manusia akan selamat. Karena itu memberikan Torahnya, aturan, perintah dan ketetapannya. Apabila manusia mentaati Torah ini, mereka akan selamat. Ya. Termasuk di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan campur tangan karena dalam kehidupan sehari-hari itulah karakter manusia mulai dibentuk oleh Tuhan. Ayat-ayat firman yang tadi kita baca, ya, adalah bagian daripada 10 perintah yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. Dan itu adalah perintah yang keberapa? Perintah yang ke-10 ya. Kita lihat. Keluaran 20 aja. Keluaran 20 ayat ke berapa itu? Ayat ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau apa? Lambunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Nah, ini kan yang tadi kita baca kan. Kalau ada lembu atau keledai saudaramu yang tersesat, ya, jangan mengingininya. Dan mereka berkewajiban apabila ada lembu atau keledai yang tersesat, mereka berkewajiban untuk memeliharanya sampai pemilik dari barang-barang itu datang menjemputnya. Ya, nah, jadi ya cara Tuhan untuk menjelaskan dari 10 perintah itu jelas. Ya. Nah, kita melihat sangat luar biasa aturan-aturan perintah Tuhan. Ya. Dan Tuhan ya dengan jelas kan jangan mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Ya. Itu ya kalau orang yang merasa punya sesuatu kemudian dia merasa kehilangan, ya tentunya ada rasa kesedihan. Dan tentunya juga orang sangat bersuka cita apabila katakanlah barang yang hilang itu ditemukan. Ya, akan membuat orang bersuka cita. Seringkali kan dalam perumpamaan yang Yeshua katakan. Ada barang yang hilang, mereka ketemu, mereka bersuka cita, bahkan merayakannya. Ya, karena semua itu kata firman Tuhan adalah milik Bapa Yahweh yang dipercayakan kepada kita.
Ya, yang dipercaya Bapak ya kepada semua yang ada pada kita. Ya, nah kita melihat itulah Tuhan mengajarkan kepada kita aturan-aturan. Diatur sebegini ya, kalau ini bukan milikmu, kemudian engkau ketemu barang orang lain, ya pegang aja. Pelihara sampai orang yang punya datang, engkau harus dengan sukacita mengembalikannya. Ya, jangan malah diumpetin. Ya. Karena kalau ngumpetin berarti ada dua hal yang dia langgar. Mengingini punya orang lain, dan yang juga melanggar hukum yang lain, yaitu mencuri. Ya, pelanggaran tahap Torah, kata firman Tuhan, adalah dosa. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi semua saling berkaitan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, apabila sesuatu itu bukan milik kita, ya kalau kebetulan seperti keledai dan lembu ini ya kita, Tuhan bilang jangan pura-pura nggak tahu, ya jangan pura-pura nggak tahu, tapi itu kita harus sedikit proaktif. Tuhan ajarkan, pelihara mereka. Nah, apabila yang punya datang ya kasih, ya itulah cara Tuhan mengajar saudara dan saya, ya. Dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, banyak hal yang kita lihat kan, ya. Dan ini ya salah satunya. Salah satunya yang banyak orang tidak menyukainya. Ya, tentang pakaian perempuan. Ya, tapi ini kan firman. Ya, kalau kita baca di dalam ayat kelima tadi, saya baca dalam kitab Lukas ya. Seorang wanita janganlah memakai pakaian seorang pria. Sebaliknya seorang pria jangan pula memakai pakaian wanita. Sebab semua yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Yahweh Elohim. Ya. Sekarang kan banyak dalih. Ya. Banyak orang berdalih, oh ini kan pakaian perempuan saya pakai. Bukan pakaian laki. Ya. Ya, engkau sih boleh aja berdalih. Bagi saya nih, sebagai seorang pelayan, saya harus kasih tahu aja. Terserah bagi orang yang mendengarkannya. Kalau engkau menganggap bahwa yang engkau pakai itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan, ya silakan aja. Bisa tanggap. Ya. Nah saya ya kalau di Indonesia atau di daerah Indonesia khususnya lah. Ya, di gereja-gereja. Ya. Sekitar tahun 60 sampai tahun 60 lah, di bawah tahun 70. Tidak pernah ada seorang pun perempuan yang pakai celana panjang masuk gereja. Ya. Nggak ada. Ya, tetapi sekarang bahkan bukan saja masuk gereja, berkhotbah pun pakai celana panjang. Dengan dalih kan yang saya pakai ini pakaian perempuan. Ya silakan aja. Ya. Kan orang boleh menafsirkan, tetapi kan nanti yang menghakimi kan Tuhan. Tetapi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus mengerti dengan benar, harus sadar dengan hati yang benar-benar murni. Apakah engkau tidak melanggar firman? Ya. Dahulu tahun 60-an, orang pernah masuk gereja, waktu zaman pertama-tama dulu kan. Nggak sopan. Ya, karena saya tahu. Ya, saya kebetulan ya memang ada di satu gereja yang gereja yang besar di Jakarta. Ya.
ada ya masih anak-anak gadis lah masuk pakai celana panjang. Ya karena itu pas lagi mau mode. Orang begitu lihat langsung berkomentar. Gak sopan. Ya, kurang ajar. Ya, segala macam komentar lah. Itu tahun 60-an. Lah setelah beberapa puluh tahun kemudian. 10-20 tahun. Berkhotbah pun pakai celana panjang. Ya. Lah kita ya koreksi diri aja. Kalau itu tidak sesuai firman, ya kau boleh khotbah. Tapi kan firman Tuhan katakan, kalau itu bukan pakaian perempuan, dan yang kau pakai itu adalah model laki-laki, keji di hadapan Tuhan. Keji. Ya. Sesuatu yang tidak pantas. Lah, ya kita bisa menafsirkan macam-macam. Apalagi sekarang, oh ini kan mode, gak apa-apa dong. Ini perempuan. Yang bagi saya nggak jadi masalah. Karena itu kan yang bikin ini kan Tuhan. Walaupun ada orang yang menyatakan, oh pelayan Tuhan lagi ngomong. Diberitakan lagi. Ya. Ah udahlah, udah kadung. Wah, udah terlambat. Loh, kok firman Tuhan terlambat? Kalau engkau mungkin baru tahu, tetap engkau harus beritakan. Bisa tahu nggak maksud saya? Tapi ada komentar seperti, udah kadung, biar aja. Artinya engkau tidak berani memberitakan. Kenapa? Takut jemaatnya lari. Ya, hati-hati. Siapa yang kau layani? Kau layani orang atau kau layani Tuhan? Sebagai pelayan Tuhan, bertanggung jawab untuk memberitakan semua yang dari Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan sekarang ini kan sudah jauh berbeda. Ya. Tapi harus ingat, aturan perintah Tuhan itu tidak berubah. Manusia boleh mempunyai berbagai macam argumentasi, ya silakan aja. Silakan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menyatakan, ini firman Tuhan kayak gini. Ya. Kalau orang mau ngotot ya silakan aja, nggak jadi masalah. Apalagi umpamanya saya gini kan, yang penting kan saya beritakan. Ya, yang penting saya beritakan. Dan saya boleh dong nasir-nasir. Kalau pakaian yang kau pakai adalah merupakan kekejian, saya percaya kau nggak diangkat. Bisa tanggap? Pasti nggak diangkat. Keji kok. Keji di hadapan Tuhan, mana mungkin diangkat. Walaupun engkau mungkin sudah dipakai Tuhan yang sangat luar biasa, nggak bakal diangkat. Karena apa? Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya kan macam-macam orang ya, boleh aja sih. Saya sih nggak terlalu nggak terlalu banyak mau berargumentasi. Kalau menurut pandanganmu itu adalah sesuatu yang benar, ya silakan aja. Saya tanggap. Kalau menurut pandangan orang itu ya, siapapun. Kalau engkau berpandangan, saya pakai yang benar kok. Ini model, ini mode, ya silakan aja. Nggak masalah. Karena yang menentukan itu benar atau salahnya bukan saya. Kan Yesus berkata, yang menghakimi itu firman yang aku katakan. Dan saya sebagai pelayan Tuhan berkewajiban menyampaikan apa yang tertulis. Bukan tersirat. Dengan kesadaran penuh ketika kita menyampaikan apa yang tertulis. Banyak manusia yang tidak suka. Walaupun menamakan diri anak-anak Tuhan. Ya. Tetapi itulah bagian daripada
tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka yang siap untuk melayani Tuhan dengan segala resikonya. Resikonya apa? Resikonya ya ditentang sama manusia. Karena manusia yang sudah dipengaruhi oleh kuasa si jahat, mereka akan menolak firman Tuhan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus memperlihatkan sikap yang tetap ada di dalam firman. Ya, kita boleh melihat ya macam-macam karakter manusia kan. Ya, laki-laki yang pakai pakaian perempuan juga banyak. Bahkan laki-laki yang menjadi perempuan juga banyak. Atau sebaliknya, perempuan jadi laki. Ya, berdasarkan firman Tuhan, kategori seperti ini, laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya, tidak ada tempat di sorga. Ya, kan kasihan. Kita lihat ya. 1 Korintus pasal ke 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Janganlah kamu disesatkan. Bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para besina, bukan yang banci, bukan para homoseks dan seterusnya. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kita diajar ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik secara postur tubuh dan pakaian dipakainya pasti ada beda. Tidak mungkin sama. Ya. Dan begitu juga dengan ya postur tubuh ya, kayak perempuan ini banyak sekali aturannya. Rambutnya kita sudah belajar kan, rambut perempuan harus bagaimana, rambut laki-laki harus bagaimana. Walaupun ada ya orang yang kalau nggak ngerti firman kan, buktinya banyak juga para nabi yang rambutnya panjang loh karena nggak ngerti firman. Ya, karena kayak contoh ya Simpson kan, Simpson ini kan rambutnya panjang. Tapi firman Tuhan katakan seorang nazir Tuhan memang rambutnya nggak boleh dipotong. Artinya orang yang apa namanya, kita baca ya Bilangan pasal 6. Ayat kelima aja lah. Sepanjang waktu nazarnya sebagai nazir, janganlah pisau cukur melewati kepalanya. Haruslah ia tetap kudus sampai waktu yang ia khususkan dirinya. Bagi Yahweh sudah genap, haruslah dia membiarkan ikal-ikal rambut kepalanya tumbuh. Ya, Simpson. Nah, saya percaya Yeshua juga, Samuel kan ketika ibunya berjanji kan, pisau cukur tidak akan kena di kepalanya karena dia berjanji bahwa anaknya yang bernama Samuel ini ya akan menjadi nasirnya Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat ke-11. Dan dia mengucapkan sebuah nasa dan berkata, ya si Hanan ya, ibunya Samuel, ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya. Dan apa? Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sesuai yang kita bilangan tadi. Jadi kalau ada seorang nasir Tuhan, memang salah satu yang harus dia pelihara rambutnya. Kenapa? Ya itu aturan Tuhan.
Ya, aturan Tuhan. Jadi kita mengerti ya, dan saya percaya ya, walaupun tidak ditulis, termasuk Yeshua ya. Karena dia kan utusan Tuhan. Selama dalam masa tugasnya, dia harus tetap menjaga rambutnya. Aturan seperti itu kita diajar oleh Tuhan untuk mengerti. Karena ini aturan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan berkewajiban untuk mengikuti apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu Torah kan aturan, perintah, dan ketetapan. Kalau sudah ditetapkan jadi laki-laki, jangan engkau buat dirimu seperti perempuan. Atau sebaliknya, apabila engkau sudah ditetapkan jadi perempuan, jangan membuat dirimu sebagai laki-laki. Itu kan ketetapan. Tetapi dunia berhasil dikecoh oleh si setan. Karena jiwa ini kalau dipegang sama setan, ya sudah. Bisa berubah. Timbullah yang kita kenal dengan nama banci, dengan nama homoseks dalam Korintus tadi kan. Ya, Tuhan tidak menciptakan banci. Ya, tidak. Laki-laki ya laki-laki. Perempuan ya perempuan. Setan mengubah dengan caranya. Ya, kenapa bagaimana bisa dirubah? Karena jiwanya. Itu kelainan jiwa. Dirusak oleh setan. Karena setan memang berusaha merusak pekerjaan Tuhan yang kudus. Ya. Dan berdasarkan 1 Korintus tadi, kalau dia tidak bertobat, tidak akan memiliki, mewarisi ya, kerajaan sorga tadi kan. Dalam 1 Korintus pasal ke-6 tadi. Ya. Ya kita, ini kan firman Tuhan. Bukan saya menghakimi. Firman kan tadi tertulis. Ya. Karena itu kita diingatkan, karena itu di tempat ini senantiasa. Ketika didoakan khususnya dalam doa-doa pembukaan. Supaya kita, kan tadinya ini banyak jiwa setan. Karena dahulu setan berkomunikasi dengan Hawa, jiwanya yang dicuri. Sehingga akhirnya jadi pembohong kan. Lah itu karakter itulah yang masuk kepada keturunan termasuk saudara dan saya. Karena itu kita berdoa memohon oleh firman-Nya, kalau saudara perhatikan doa-doa yang dinaikkan, oleh firman-Nya jiwa kita dirubah sehingga kita memiliki jiwa Yeshua. Jiwa Sang Juru Selamat, pikiran, perasaan, kehendak. Dan juga dia sedang mempersiapkan saudara dan saya, kita memerintah bersama dia. Bukan lagi dengan jiwa kita, tetapi dengan jiwa Yeshua Mashiach. Dulu kan ketika Tuhan mencipta mereka, kuasai bumi. Artinya mereka memerintah di bumi kan. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, ketipu oleh setan, kuasa ini diambil oleh setan. Dan Tuhan mau mengembalikan kembali kepada manusia. Karena itu jiwa manusia ini yang pertama-tama harus dirubah. Ya, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jiwa yang sudah dirubah sama setan ini ada tertulis, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Karena firman itu yang menyelamatkan jiwa. Masih ingat ayatnya? Ya, Yakobus 1 ayat 21. Ya, ayat yang sering kali diberitakan. Ya, itu bagi kita untuk kita belajar supaya kita mengerti rencana Tuhan untuk kembali memulihkan jiwa ini. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Terimalah Torah, terimalah aturan, perintah, ketetapan Tuhan. Yang dahulu katakanlah ditolak oleh Hawa. Sehingga Hawa memiliki karakter setan.
Lo itu turun atas kita. Tetapi untuk kita bisa menerima kembali jiwa yang murni dari Tuhan, ya tindakan dari kita kan jelas. Singkirkan kotoran, kejahatan, pikiran-pikiran kotor, ketidakpercayaan. Kita harus bertindak. Ketika kita menyingkirkan itu dan kita terima firman, kita terima Torah, maka jiwa ini kembali dipulihkan, kita memiliki jiwa Yeshua HaMashiach. Karena saudara dan saya memang sedang dipersiapkan untuk menjadi raja dan imam. Ya, kan itu janji Tuhan. Cara kerja Tuhan sangat luar biasa. Janjinya kan dalam Wahyu pasal 5 ayat ke berapa itu? Ayat ke-9 atau ayat ke-9 10 ya, kita lihat. Khususnya ayat 10. Ayat 10 aja kita baca ya. Wahyu pasal 5 ayat 10. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Kita akan memerintah di atas bumi selama 1000 tahun. Nah, itu kan janji Tuhan. Ya. Kita lihat ya, bukan memerintah di bumi itu. Kita aja umur sekarang berapa? 1000 tahun loh nanti. Kita lihat dalam Wahyu pasal 20. Ayat ke-6. Berbahagialah dan kuduslah dia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai memenang atas mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan HaMashiach. Nah, mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun di bumi ini. Oleh semua ini janji-janji Tuhan yang kita imani itu pasti terjadi. Karena itu saat ini saudara dan saya sedang dibentuk sehingga kita benar-benar memiliki jiwa Yeshua Mashiach. Ya. Sebagaimana dahulu Adam dan Hawa ketika baru diciptakan, kuasai bumi. Kan itu firman Tuhan. Ya. Kuasai bumi. Ya, artinya memerintah atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Jadi ya Tuhan sedang memulihkan kembali apa yang telah dia berikan dahulu. Kita lihat Kejadian pasal 1. Ayat ke-26. Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas hewan, atas seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini dahulu hilang karena ketipu. Lah Tuhan mau mengembalikan yang dahulu pernah diberikan kepada manusia. Ketika manusia dengan kesadaran mau mengikuti Torahnya atau perintah ketetapannya, dia berjanji kita akan memerintah seperti dahulu. Adam dan Hawa ini kan memerintah di atas memerintah atas seluruh bumi. Nah ini kan atas seluruh bumi. Lo ini kan hilang karena ketipu kan. Lo ini mau dikembalikan kembali kepada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Karena itu janjinya, dia kan mau memulihkan segala sesuatu. Termasuk kuasa yang hilang dicuri si setan. Akan dikembalikan apabila engkau dan saya dianggap layak menerimanya. Karena kita mentaati semua firman-Nya. Karena itu saat ini kita sedang belajar. Ya. Belajar mengajar diri kita. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita baca.
Ya, itu kan bagian daripada 10 perintah. Dan menyadari kita ini diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Mengucap syukurlah apabila engkau diciptakan sebagai laki-laki. Mengucap syukurlah apabila engkau diciptakan sebagai perempuan. Ya. Di hadapan Tuhan kita ciptaan yang sangat dikasihi. Tetapi karakter manusia karena bujukan setan bisa berubah. Dan Tuhan berfirman, Tuhan memberikan firman-Nya supaya mengembalikan citranya manusia kembali seperti awalnya sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 tadi, ya, jiwa kita dipulihkan. Kita benar-benar memiliki jiwa Yeshua Masih. Ya. Suatu rancangan yang sangat luar biasa. Tuhan mendidik saudara dan saya begitu sangat luar biasa. Bahkan dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Kalau ada burung, ya, kalau mau ngambil hati-hati, jangan ambil semuanya. Ya, anak-anaknya boleh kau ambil, tapi induknya biar kau biarkan pergi. Nah, ini kan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Ya, tapi kenyataan kan banyak orang yang juga ya memelihara binatang-binatang. Ya. Ya memang saya tidak bisa katakan itu salah. Tapi kita bayangkan apabila kita miara burung. Seandainya engkau yang ada dalam sarang itu. Senang apa enggak? Ya. Lah itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang orang kan, aduh kan enak kalau ada burung ini kita bisa dengar suaranya. Tapi engkau mengurung dia, mengurung kebebasannya. Kalau seandainya burung itu dirimu pribadi, senang apa enggak? Artinya kita belajar, Tuhan memang menciptakan semua itu ya kita bebas untuk memakainya karena memang itu semua kan untuk manusia. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu memang untuk manusia. Tapi kita juga belajar ya, kalau punya binatang ya piaralah binatang itu baik-baik. Kan firman Tuhan menyatakan seperti itu. Kau piara burung, piara binatang, tapi gak dikasih makan, ya kasihan kan. Artinya kita diajar oleh Tuhan, apabila kita mau melihara binatang, ya jangan lupa kasih makan. Ya firman Tuhan memang jelas menyatakan orang yang benar ya juga memelihara binatang piaraannya. Nah kita belajar itu kan karakter. Kenapa? Binatang itu juga ciptaan Tuhan. Ya kalau nggak mau kasih makan ya biarin aja dia bebas. Saya tanggap. Biar aja dia bebas kan dia cari makan sendiri. Karena Tuhan menyiapkan juga makan untuk binatang. Kan Yesus berkata. Lihat burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai. Tapi dikasih makan. Tetapi kalau burung ini kau piara. Kemudian kau gak kasih makan. Ya, hati-hati itu ciptaan Tuhan. Nah kita belajar ya. Supaya paling sedikit kita mengerti dan kau pernah dengar firman. Kemudian dicek dengan kondisi kita. Supaya kita benar-benar melakukan segala sesuatu sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita juga melihat di sini ya ada firman Tuhan yang menyatakan ketika engkau ya punya dikatakan firman Tuhan dalam ayat 9 Ulangan 22 ini, janganlah kamu taburi kebun anggurmu dengan berbagai macam benih. Supaya buah dari benih yang kamu taburkan, hasil dari kebun
anggur itu tidak menjadi cemar. Ya artinya dalam ya kadang-kadang orang miara sih boleh-boleh aja. Nanam macam-macam kayak saya di rumah ya nanam juga. Tapi kan di sini kita melihat ini kan perkebunan biasanya. Kalau dalam satu perkebunan ya ada padi, ada segala macam yang lain campur aduk. Nah itu kan secara jasmani, tetapi secara rohaninya, ya jangan membiarkan hati kita ini ditaburi dengan benih yang bermacam-macam. Artinya dari benih firman Tuhan. Kadang-kadang ya, karena kadang-kadang kita kan ya secara yang biasa kita lakukan. Kita percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Masiah. Tapi kadang-kadang kan sadar atau tidak sadar, kita juga mendengar pemberitaan-pemberitaan yang tidak memakai nama yang kudus. Nah kita harus sangat berhati-hati ya. Kebetulan dengar ya, kan nggak sengaja kadang-kadang dengar, tapi pakai nama yang lain. Ya harus sangat berhati-hati. Jangan taburi hatimu dengan benih yang bermacam-macam. Kelihatannya sih sama. Kelihatannya sama. Karena bahkan juga ada orang yang kadang-kadang mungkin akan sih bisa menyaring. Ya terserahlah. Terserah, karena itu hak pribadi manusia masing-masing. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan hati-hati ketika engkau mendengar benih-benih yang ditaburkan yang tidak berasal dari Bapa Yahweh. Karena di situ akan banyak ya apa yang menjadi pikiran manusia itu disisipkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena itu kita senantiasa berdoa agar panca indera kita ini dibungkus dengan darah Yeshua Masiah. Sehingga ketika kita ada di tengah manusia, ya namanya manusia kan macam-macam karakter. Juga ketika kita mendengar dengan sengaja atau tidak, bahkan ya secara khusus mendengar khotbah-khotbah, katakanlah, ini dari pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya hati-hati. Karena engkau membiarkan dirimu menangkap benih-benih yang bukan dari Tuhan. Karena itu dikatakan hati-hati. Jangan kau taburi ladangmu, hatimu. Engkau biarkan ditaburi dengan benih-benih yang bukan berasal dari Tuhan. Ya. Nah kita kan harus berani menolak. Apalagi kan kadang-kadang tanpa sadar. Ya. Engkau diberkati oleh, dia sebut nama Tuhan orang lain. Amin, lo main amin aja. Jadilah. Firman Tuhan katakan, ilah bangsa lain adalah berhala. Kadang-kadang gak sadar lo itu. Ada amin saudara, amin. Padahal nama Tuhan orang lain. Hati-hati ya, zaman ini ya setan berusaha ya mengelabui mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Hati-hati, 1 Tawarin 16 ayat ke 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ya saudara koreksilah. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan. Ya. Kan kadang-kadang ya dalam khotbah-khotbah itu kan, dalam ibadah-ibadah yang mungkin kita dengar nih, pakai nama lain, begitu amin, ada amin saudara, amin, ikut-ikut amin. Padahal yang diberitakan, nama ilah yang lain. Bapa Yahweh berkata, aku ini Elohim yang cemburuan. Engkau mengaminkan artinya engkau membenarkan apa yang kau dengar. Walaupun itu bersumber dari ilah yang lain.
hati-hati. Ya, kan seringkali kan tanpa sadar kita. Oh ini khotbahnya bagus ya dengar, ya boleh-boleh aja. Kalau engkau bisa memproteksi dirimu. Tapi begitu bilang, dia sebut nama ilah yang lain terus ada amin saudara. Wow, refleks. Amin. Loh, jadilah. Mengaminkan sesuatu yang bukan dari Bapa Yahweh. Hati-hati. Nah, kita kan hanya, saya sebagai pelayan Tuhan, hanya mengingatkan saudara dan saya, termasuk saya sendiri. Kadang-kadang kita nggak sengaja dengar kan. Kadang-kadang ada amin saudara, lu jangan bilang amin aja. Ya hati-hati. Apalagi kalau umpamanya kadang-kadang kita karena keluarga kan ibadah, wah kadang-kadang kan ada firman. Amin, amin, lo jangan ikut-ikutan main amin. Terus didoain, ayo kita terima berkat. Lo diamin-amin kan nama yang berkat dari ilah yang lain. Hati-hati. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan hati-hati. Ya kadang-kadang kalau keluarga kita yang undang kita datang. Tapi hati-hati. Jangan main amin-amin aja. Karena apa? Karena Tuhan yang saudara sembah itu jelas-jelas dikatakan dia cemburuan. Yang membalaskan kejahatan anak-anak sampai kepada ketuaan ketiga dan keempat. Itu dia katakan secara jelas. Aku ini Tuhan yang cemburuan. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita lihat lagi ya. Keluaran pasal ke-20 tadi kita baca ayat ke-5. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu. Elohim yang cemburuan. Dia mengatakan jati dirinya ya. Dia menyatakan karakternya dia cemburuan. Yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga, kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Jadi ya kalau kita maklum lah, kita kadang-kadang diundang sama keluarga besar, ada ibadah, ya saya nggak larang ikut-ikut, cuman hati-hati ketika engkau dengar mereka bilang amin, kau aminkan juga, hati-hati. Ya. Kita bagaimana Tuhan? Ya, kadang-kadang kan ya, apa nggak salah tuh? Kan gitu kan? Ya boleh aja orang ngomong kayak gitu. Ya, tapi ya kita harus melihat segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan. Ya, boleh nggak kita ibadah? Ya, kan diundang, bukan kita datang. Tujuan memang untuk ibadah, enggak karena diundang ada ibadah ya. Kalau memang ya karena hubungan keluarga, ya saya merasa bukan sesuatu hal yang terlarang, asal jangan komen amin-amin ya. Kenapa? Karena ada ayatnya. Ya bukan membela diri dengan ayat, kita harus hati-hati. Ya, tetapi kalau Tuhan izinkan kita di sana, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Ya. Kita lihat ya dalam 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat ke-18. Ini tentang Naaman ya. Perhatikan ayatnya. Kiranya Yahweh mengampuni hambamu atas perkara ini. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud di sana, dan dia ditopang oleh tanganku, dan aku sujud di kuil Rimon. Ketika aku sujud di kuil Rimon itu, kiranya Yahweh mengampuni hambamu dalam perkara ini. Lu ini masuk kuil lu ya. Tetapi dia tidak mengimani beribadah kepada kuil itu, kepada berhala itu. Tapi tugas dia untuk ada di samping raja. Lah kalau kebetulan kita ada karena keluarga besar ya datang.
Ya bisa aja dalam kesempatan itu justru kita memperkenalkan nama Yahweh. Mereka nyanyi, kita pakai Yahweh. Waduh, loh ini kok aneh. Lihat siapa? Oh, ya kesempatan untuk memberitakan firman. Tapi jangan sengaja kau datang ke gereja kan nggak apa-apa. Kayak si Naaman ini, lah hati-hati. Jangan salah tangkap ya dengan ayat ini ya. Si Naaman itu tidak menyembah kepada berhala, tapi tugas dia sebagai pengawal raja, ya ada di sana. Tapi kan dia sujud tadi katakan, situ kan? Coba lihat ayat tadi tuh, dua raja-raja tadi. Di situ sebut, ya kan? Sujud di Kue Rimon, tapi dia bukan menyembah kepada berhala itu, tapi karena dia harus temenin si raja. Ada demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kau sengaja datang ke gereja yang sudah jelas-jelas menyembah kepada berhala, ya itu hati-hati. Artinya memang niatmu untuk menyembah kepada berhala. Apalagi ada orang, aku masuk situ supaya aku patahkan semangat roh-roh yang ada di situ. Lah bagaimana? Hati-hati ya. Karena ada orang yang punya penafsiran. Aku datang ya ke tempat ibadah orang lain supaya aku hancurkan. Kau bisa berdoa dari luar, nggak perlu kau masuk ke sana nyembah. Tapi aku nyebut nama Yahweh. Loh, apa kau ngomong nama Yahweh? Hati-hati. Ya. Karena ada pengajaran-pengajaran seperti itu masuk ke dalam tempat ibadah orang lain. Emangnya nggak bisa kau di luar tempat ibadah kau hancurkan. Apakah ada hasilnya? Kan gitu. Jadi jangan seolah-olah mau menutupi diri kelihatannya ibadah. Kan nggak apa-apa aku masuk ke sana berpakaian ala orang yang beribadah di situ untuk menyaru menjadi mata-mata. Duh, bagaimana? Nggak ada ajarannya seperti itu. Ya, udah tahu yang disembah di situ berhala, engkau masuk ke situ. Nggak ada, saya nggak pernah lihat ayatnya secara khusus. Kalau ini beda si Naaman. Dia sebagai panglima, dia harus ada di samping raja. Tetapi dia sendiri tidak sendiri datang untuk menyembah berhala itu. Tetapi banyak orang kan, supaya saya bisa menghancurkan kekuatan-kekuatan itu ya, hati-hati. Ya. Nah, kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan benar, jangan sampai salah. Kita koreksi diri terus-menerus. Loh kita kan bisa aja ya seperti contoh yang tadi itu kan. Masuk, memang dari luar nggak bisa. Kan dari tempat seperti ini kan kita beribadah. Semua kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini. Ya setiap hari saya berdoa. Negara tercinta kita ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya. Loh kuasa ini kita hancurkan, kita hancurkan, kita hancurkan. Sehingga pertobatan itu kelahiran baru terjadi di mana-mana. Bilangan umat pilihan Tuhan yang menyembah kepada Bapa Yahweh semakin digenapkan. Ada doa kita di sana. Sehingga bangsa ini bertobat dan bilangannya digenapkan. Dan kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Gak perlu kau datang ke tempat ibadahnya. Kalau ketahuan malah kau digebukin sama orang. Jadi kita harus pakai hikmat. Karena ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Hati-hati. Kalau seandainya kau ketahuan kau digebukin orang. Jangan bilang Tuhan tidak memproteksimu. Engkau membawa dirimu kepada hal-hal yang tidak benar. Udah tahu tempat ibadah orang lain buat apa. Ya karena kan pernah kejadian. Ya. Oh saya, ya ini kejadian benar. Saya lupa berapa puluh tahun yang lalu. Kita harus menghancurkan kuasa kegelapan. Datanglah ke kuburan.
pelayan Tuhan. Dia usir setan-setan yang ada di kuburan. Besoknya dia masuk gereja, banyak ular di gerejanya. Sudah tahu kuburan itu tempat roh-roh yang ini, mau ngapain kau usir lagi. Dia usir dari sana masuk ke gerejanya, banyak ular di gereja. Itu satu kenyataan. Kenapa? Karena kurang hikmat. Dunia ini kan dikuasai si jahat. Ya, karena itu kita harus berhikmat sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak? Ya, nah, kita percaya ketika kita makin sungguh-sungguh hidup dan berjalan dalam firman, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ya kita harus sangat berhati-hati. Kita sudah diberikan ini di sini tempat ibadah. Ya, datanglah tempat-tempat yang memang sudah disiapkan Tuhan bagi kita masing-masing. Kita yang ada di sini, mereka yang ada di luar sana. Kalau engkau merasa mendapatkan berkat di tempat-tempat di mana engkau beribadah dari Tuhan yang benar, ya silakan. Ya. Tetapi kalau engkau mungkin gak suka, katakan gak suka di sini kan, bisa aja kan. Karena banyak aturan-aturan padahal tertulis. Ya. Mau pindah silakan, gak ada orang yang melarang. Saya kan hanya bisa berdoa, Tuhan kalau nggak suka, cari tempat yang asal engkau beribadah kepada Tuhan yang benar. Jangan sampai engkau beribadah kepada Tuhan yang bukan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Ya, saya kan harus berani mengatakan apa yang benar. Dan saya sendiri, saya pribadi menyadari. Ketika kebenaran yang murni dinyatakan, banyak manusia yang gak suka. Banyak manusia yang gak suka. Tetapi ketika kita mengingat kembali, ada yang ditetapkan untuk diselamatkan. Ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Yang gak usah heran. Yesus sendiri berkata, banyak yang dipanggil. Sedikit yang terpilih. Dan kita mengucap syukur apabila kita termasuk yang sedikit itu. Terpilih dan disiapkan untuk menjadi raja di muka bumi ini. 1000 tahun lamanya. Karena itu saudara dan saya diproses untuk kembali mempunyai karakter yang murni. Seperti pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya. Tapi itu kan tergantung pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pernah maksa. Ketika Yesus memanggil orang, mari ikutlah aku. Dia nggak paksa. Dan hal itu kita dengar, ya kita ikut. Ketika kita mengikuti dia, setan ini nggak suka. Dia berusaha menarik sebanyak mungkin orang yang bisa dia tipu sehingga meninggalkan sang juru selamat. Kan Yesus sendiri juga ditinggalkan oleh banyak orang ketika dia menyatakan kebenaran. Ya, tapi apakah Yesus marah? Enggak, silakan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Memilih hidup atau memilih mati, itu kan firman Tuhan. Engkau beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, artinya engkau memilih hidup dan memilih berkat. Tetapi apabila engkau beribadah kepada ilah yang lain, artinya engkau memilih kebinasaan dan kutuk. Kata Ulangan 30. Firman itu kekal. Nah, kita diajar, Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika kita mengikuti walaupun dunia dikuasai oleh si jahat. Tapi si jahat tidak akan pernah bisa menguasai kita. Sehingga apapun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena setan berusaha menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi karena kita tetap tinggal di dalam Dia. Ketika tantangan, pencobaan, permasalahan, pergumulan terjadi. Kita tetap hidup di dalam firman dengan cara apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetap memuja, memuji Dia.
hidup di dalam dia, maka ada tertulis, dia berjanji, pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Ketika engkau mengucap syukur, ketika engkau memuji dan memuliakan dia, Tuhan celikan mata kita. Oh, ada jalan keluar. Karena itu kita berani bersaksi, oh Tuhanku baik. Tuhan mau kasih lihat walaupun dunia dikuasai oleh sejahat. Tetapi anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan bela. Ya, dan dalam ayat-ayat selanjutnya apabila nanti saudara baca di rumah. Tentang keperawanan seorang wanita. Ya, keperawanan melambangkan kekudusan. Ya, kalau saudara baca ya dalam kehidupan sehari-hari ya banyak hal-hal ini kan sudah menjadi sesuatu hal yang dapat dikatakan mulai tabu mempertahankan keperawanan bagi seorang wanita yang seharusnya diberikan kepada suaminya. Ya, kenyataan kan, bahkan ada negara-negara maju. Ya, pada usia-usia tertentu mereka berikan kebebasan. Itulah tawaran dunia. Sesuatu hal yang ganjil apabila dalam usia tertentu engkau masih perawan. Tetapi firman Tuhan katakan kalau saudara baca nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya. Apabila seseorang yang didapati sudah tidak perawan ketika dia menikah. Firman Tuhan jelas katakan. Terbukti dia salah, ya dirajam sampai mati. Ya, dirajam sampai mati. Tetapi secara rohani dikatakan oleh firman Tuhan. Kita yang memang sudah cemar karena dosa. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita sedang dipulihkan. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, aku mempersiapkan gereja, kata Paulus. Mempersiapkan engkau sebagai perawan yang kudus. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat kedua. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami. Untuk mempersiapkan engkau seorang perawan yang suci bagi Amasya. Kita gerejanya. Kita adalah dalam pandangan Tuhan adalah sebagai wanita. Yesus adalah pengantin pria. Paulus atau para rasul sedang mempersiapkan umat Tuhan. Para rasul dengan hikmat Tuhan membagi gereja dengan 5 jawatan. Baik sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai guru, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala. Mereka bertugas untuk mengajar jemaat sehingga mereka memiliki pengetahuan yang penuh dan benar akan Tuhan. Sehingga melalui semua itu kita dibawa, diproses untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang tidak bercacat celah. Sebagai perawan yang suci di hadapan Tuhan. Itulah saudara dan saya. Ya. Sehingga apabila kita benar-benar hidup sebagai firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Ya, ada paling sedikit ada beberapa tugas firman Tuhan. Yang seringkali diberitakan dari tempat ini. Firman itulah yang membersihkan kita. Ya, firman itulah yang menguduskan kita. Firman itulah yang memurnikan kita. Firman itulah yang menyempurnakan kita. 4 hal yang utama. Dan dia terus bekerja untuk apa? Dipersiapkan sebagai, kalau saya katakan di sini, sebagai orang yang disempurnakan, dikuduskan, dimurnikan, sebagai perawan yang layak untuk menjadi pengantin Hamasya. Itulah saudara dan saya. Di dalam proses ini, yang namanya juga dibersihkan, dikuduskan, dimurnikan, disempurnakan. Daging ini yang diproses. Ya,
Dan memang ketika diproses oleh firman, firman itu bagaikan api yang menghanguskan. Firman itu bagaikan sebilah pedang tajam bermata dua, yang menusuk amat dalam, yang memisahkan, membersihkan tubuh, roh dan jiwa kita. Ya, firman itu bagaikan palu godam. Firman itu bagaikan api. Dialah yang melakukan 4 tugas ini. Dan firman itu adalah pribadi Yeshua sendiri. Torah, aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Dia sedang memproses saudara dan saya. Sehingga apa yang dikatakan di sini, ya, para rasul dalam hal ini si Paulus mempersiapkan gereja Tuhan sebagai pengantin Hamasiah, sehingga kita layak di hadapan hadiratnya. Sehingga apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-23, kita lihat ya. Saudara dan saya ketika Yeshua menjemput, dan Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Masiah. Ketika Yitzhak menunggu Ribka yang dipinang oleh utusan dari bapaknya Abraham, yaitu Eliezer. Ketika Ribka setuju, dibawalah dari rumah bapaknya ke rumahnya Yitzhak. Ya, mereka bertemu di tengah jalan. Ya, mereka bertemu di tengah jalan. Inilah sebenarnya gambaran kejadian yang sesungguhnya tentang ini. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 24 ayat ke-63 mulai. Pergilah Yitzhak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Ketika dia mengangkat mata melihat, maka tampak sejumlah unta sedang datang. Ribka melayani pandangan dan dia melihat Yitzhak, lalu turunlah dia dari atas unta dan dia bertanya kepada hamba itu, siapakah pria itu yang sedang berjalan di padang untuk menjumpai kita? Hamba itu menjawab, ia adalah tuanku. Lalu ia mengambil cadar yang menutupi dirinya, dan hamba itu menceritakan kepada Ishak segala hal yang telah dilakukan. Lalu Yitzhak membawa dia ke dalam kemah Sarah ibunya, dan dia menerima Ribka dan gadis menjadi istrinya. Ya, dan seterusnya. Ini adalah gambaran. Ya, Yitzhak adalah gambaran daripada Yeshua. Ya, Ribka dibawa oleh Eliezer dari rumah bapaknya. Kalau saya boleh gambarkan, Ribka dibimbing atau Roh Kudus membimbing gerejanya untuk dipersembahkan kepada pengantin, yaitu Yeshua Masiah. Itulah saudara dan saya. Karena itu saudaraku, ya, mari bersama-sama, pribadi lepas pribadi, kita membiarkan firman itu terus-menerus memproses saudara dan saya sebagaimana apa yang dikatakan 4 tugas pertama tadi. Sehingga ketika waktunya genap, dia datang, ya, kita akan diangkatnya. Ketika kita didapati tidak bercacat celah tubuh, roh, dan jiwa, kata Tesalonika tadi. Kenapa? Kita sudah diproses oleh firman-Nya. Ya, dan kita diangkat, diraibkan. Kita bertemu di angkasa. Ya, Ribka bertemu dengan Yitzhak di tengah jalan. Kemudian Yitzhak membawa Ribka ke rumah ibunya. Demikian juga kita ketika kita sudah diangkat. Kita akan dibawa ke rumah Bapa dan hidup bersama Dia selamanya. Haleluya. Amin.